Wenda itu punya pumpkin ASI yang dia simpan dalam kulkas. Dia cuma cicip doang. Dia minum gitu. Dia gini. Oh iya udah. Tapi kalau dari segi situ. Sekepinginnya itu. Bukan dia dari susunya Sarwenda. Bukan. Bukan. Di sini saya bingung nih. Jujur kami sekeluarga sangat kecewa. Saya tanya balik dengan ibu. Seberapa banyak kecewanya saya membaca postingan-postingan yang lain. Kalau saya balikin ke ibu. Iya kan? Lu mau ngatain gue apa aja kayak ngondek. Apa yang gak gue ladenin. Makin gue sengajain. Tapi jangan lu pernah hina anak gue. Jangan pernah lu hina istri gue. Habis lu sama gue. Apapun resikonya. Setiap telepon ada ujungnya. Setiap telepon ada ujungnya. Anak saya ini bukan sapi. Itu karena apa? Ada penggiringan. Ibu wawancara dengan Catherine. Akhirnya beritanya dibelokin. Saya aja gak sampai nonton. Ibu ngomong apa sama Catherine gak nonton. Saya cuma dapat capturean doang dari orang. Kita diadu lagi nih. Ngerti? Iya. Saya gak melarang ibu. Jadi ketika mewawancara ngomongnya yang baik. Walaupun ibu gak on airin ngomongan itu, tapi sama media manapun sebenarnya nggak gitu mas, ini itu jadi omongan lagi. Ada apa yang salah dari anak ini? Ada apa yang salah dari Bertrand? Ya, ada apa yang salah dari Bertrand? Di sini dia bilang jual kue, ikan, cari kayu, makan ternak itu kerja biasa untuk anak-anak laki di Cancar. Jual kue, ikan dan lain-lain. Ya mungkin itu terbiasa buat di sana. Tapi secara fisik dia nggak pernah menolak kok. Ketika ditanya sebelum dia jadi artis, dia apain? Ya dia cerita, dia tidak menjual kemiskinannya. Tapi sisi positif kalau kita lihat, anak sekecil itu dia mau survive. Jadi kalau dia bilang, kalau banyak, tapi di sini juga banyak yang survive, berarti Bertrand udah di atas itu lagi. Bertrand termasuk anak yang beruntung. Gitu ya. Jadi bukan menjual kesusahan, bukan. Dan bukan memojokkan ibu lagi, bukan. Ya. Tapi si Ernawati ini menurut saya dia sudah penggiringan opini. Ya ini saya sengaja gak blur namanya karena biar tahu apa yang sudah dia lakukan. Lalu di sini jawab lagi Lina Bala ya. Cerita Bertrand banyak yang hilang dan dihilangkan serta diadakan. Ditunggu saja ya. Artinya apa? Ditunggu saja ya. Berarti akan ada sesuatu lagi yang mau dilakukan. Saya nunggu balik. Saya punya banyak video yang menceritakan semuanya. Gak perlu bukan dalam permasalahan ini sehingga kita yang tersakiti harus ada yang melapor ke polisi. Tapi jika jalur hukum harus ditempuh, lakukan. Saya akan buktikan dengan bukti yang saya punya berdasarkan anaknya langsung. Gitu ya. Jadi ibu dia menceritakan semua perjalanan. Ibu di dapur lagi masak main handphone, dia cerita semuanya. Berarti ada visual di belakang itu, dia ngeliatin mamanya begini. Yang ibu gak sadarin sebenarnya, tapi itu berbekas buat dia. Ya. Oke, selesai ini, next. Oke. Kita kembali lagi mengenai Bertrand di sini. Tidak hanya mengenai keluarga, bahkan bulian keluarga kami sudah mencapai ke Tania. Yang notabene dia anak kecil gak tahu apa-apa. Tapi sebuah account menulis, apakah emang perilaku Bertrand Peto ke Sarwenda itu wajar dan suatu hal yang biasa dia lakukan kepada orang tua kandungnya ketika masih tinggal di Nusa Tenggara dan belum diangkat anak oleh Ruben. Kalau menurut saya perilaku manja-manja Bertrand ke Sarwenda bukan perilaku yang wajar. Oke. Nah, di sini sebenarnya yang akhirnya sebuah penggiringan. Oke, saya jelaskan. Awal ketika saya cium anak saya, Bertrand tanya, kenapa saya cuma cium pipi? Apakah akan ada perlakuan beda ketika saya tidak lakukan? Ya, apakah ada perlakuan yang beda ketika saya tidak lakukan?
Saya bilang karena Cici masih kecil. Kan dia kan juga belum mengerti Onyo. Tapi kenapa Cici dicium? Onyo cuma dicium pipi doang. Ayah juga sama teman-teman gitu kalau ketemu. Berarti Onyo cuma teman aja dong, bukan anak. Perdebatan di dalam kami itu yang membuat saya akhirnya punya celah untuk orang lain masuk untuk membuli Bertrand. Ya Bu? Ya. Punya celah untuk orang lain untuk membuli Bertrand. Jadi kalau banyak beranggapan tentang orang lain, tentang Bertrand begini, Bertrand begini, Bertrand begini. Kalau kalian melihat mama dari sisi yang jelek, akan jelek terus. Tapi mama sisi yang baik, kenapa saya mau ketemu? Karena buat saya ini bukan orang jahat, kalian gak perlu benci. Dia bukan penjahat. Sudut pandang orang yang gak bisa kita arahkan, lu suka sama gue terus, enggak. Dan saya gak minta mereka suka kok. Saya mau ngurusin Bertrand sampai pendidikannya selesai. Jadi sama yang kayak gini-gini saya gak urusin, Mam. Ya, oke. Dan akhirnya bergemelut semuanya sekarang ini sampai ke ASI. Kenapa ASI itu menjadi sebuah pemberitaan? Karena sebuah vlog ada pertanyaan dari Bertrand itu, ASI itu rasanya apa? Ya. Tapi kan dia nggak mengerti. Mungkin ada orang yang nggak minum ASI karena mungkin mamanya pada saat itu bagaimana kondisinya, dia belum bisa mengerti itu. Saya bertanya langsung, Ma kenapa Bertrand nggak dikasih ASI? Pernah nggak saya ngomong begitu? Tidak pernah. Buat saya bukan urusan saya. Tapi saya bertemu dengan banyak orang yang anaknya cuma dapat ASI 2 minggu. Anaknya cuma bahkan sama sekali tidak dapat. Anaknya bahkan itu banyak hal. Tapi saya tidak perlu mengorek-ngorek yang lama. Jadi kalau mama mengerti saya itu adalah kenapa Pak Ruben tidak menanyakan? Kalau saya tanyakan punya 2 dampak. Mama bisa berpikiran baik atau apa sih maksudnya? Mesti nanya-nanya yang lama. Mama punya hak untuk hal itu loh. Mama punya hak untuk menanyakan kenapa mesti mengorek-ngorek tentang saya yang lama. Ya. Jadi karena saya menjaga sekali jadi saya tidak keluarkan pertanyaan itu. Wenda itu punya pumpkin ASI yang dia simpan dalam kulkas. Dia cuma cicip doang. Dia minum gitu. Dia gini. Oh iya udah. Tapi kalau dari segi situ. Sekepinginnya itu. Bukan dia dari susunya Sarwenda. Bukan. Saya sering kok upload ASInya Sarwenda di kulkas. Bahkan sekarang ini saya punya. Sarwenda itu punya anak ASI kalau gak salah udah hampir 60 lebih kalau gak salah. Saya gak tahu lagi dia kasih ke siapa lagi. Beberapa rumah sakit ternama besar di Jakarta itu Sarwenda. Dan lisensi Sarwenda untuk ASI-nya aja itu waktu dia di Singapura itu ada tes dulu. Layak atau tidak, zatnya bagus atau tidak itu baru. Nah kenapa Sarwenda bisa? Karena dia punya sertifikat. Dia berhak untuk memberikan donor ASI. Akhirnya karena amanat dari si pemilik ASI, Sarwenda cuma bilang saya mau mendonorkan ASI saya untuk bayi prematur. Jadi banyak rumah sakit besar yang akhirnya meminta ke kita. Datang ke kita juga mereka ASI ngasih kartu keluarganya. Ngasih ini gunanya buat apa? Sehingga tidak sedarah. Kalau suatu saat nanti ya siapa tahu ketemu jodohnya ya. Ini saya harus lihat dulu itu. Jadi berkas-berkas yang saya punya itu segini bayi ASI kita. Jadi nanti yang mau dekat dengan anak saya ya saya harus tahu dulu. Apakah itu masih bayi sedarah atau tidak. Saya gak perlu jadikan konten. Akhirnya ini saya harus ceritakan. Sehingga stop membuli tentang ASI. Seks. Ini memalukan buat saya dan keluarga. Ya. Perilaku yang seperti itu yang dia bilang. Ya gak apa-apa. Pilihan di handphone itu kan follow dan unfollow. Ya. Selesai unfollow. Orang unfollow orang itu banyak hal. Karena apa? Kita gak mau tahu lagi tentang kehidupannya. Sehingga berbaik sangka akan selalu ada ke kita. Sehingga kita nggak bersifat berpikir buruk terus tentang orang lain, gitu ya, Mam? Ya. Oke, next. Nah, bagaimana jadinya Mama yang saya alamin ada Betot perkosa Sarwenda. Di sini Bertrand dan Sarwenda ada gambar dia berhubungan, dan saya hanya melihat kita diibaratkan sebuah binatang. Kami yang mengasuh Bertrand, yang dengan cinta kami diibaratkan binatang sama orang lain. Berat tidak tugas kami sebenarnya?
Berat. Ya, itu yang kami rasakan. Air mata kami habis. Tapi saya harus berdiri kuat untuk anak saya. Tapi saya ada lemahnya gak? Ada. Saya gak boleh lemah di mata istri saya. Bagaimana saya merecharge diri saya hanya saya yang tahu. Saya bisa bercerita dengan Ivan Gunawan. Saya bisa bercerita dengan ini. Jadi ketika hal yang pribadi banget saya gak akan cerita ke teman. Ke psikolog yang ditutup rapat tidak ada yang bisa tahu. Psikolog aja juga tidak boleh menceritakan apapun sebelum kita yang minta. Saya tidak bisa menjawab media, tolong bantu jawab. Ya. Oke, next. Bagaimana mama sebagai orang tuanya Bertrand ketika ada account anak pembunuh sedang mencari Bertrand Peto? Bagaimana perasaan orang tua? Hancur, sakit hati. Itu yang saya rasakan. Tapi orang bilang, wah orangnya baperan, orangnya ini. Lu gak punya otak. Anak lu dihina, ya lu marah lu wajar. Lu ngegedein anak lu bukan dari uang sumbangan. Saya aja rasa sakit di badan saya gak rasa. Capek mata saya gak rasa. Saya pernah lagi ngelawak sampai begini tidur capek. Karena udah habis, baterai udah lowbat, udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi berapa banyak puluh karyawan yang lagi bertumpu pundaknya di saya. Pagi ketemu pagi, pagi ketemu pagi, pagi ketemu pagi. Enggak saya rasa. Otak saya duit. Apa semua pekerjaan saya yang di TV ada Bertrand? Gak ada. Gak ada. Saya jualan Bertrand kayak tukang obat, Mam. Ayo dong ajak Bertrand dong. Ajak Bertrand dong, ajak Bertrand dong. Jadi dari situ oke, tapi budgetnya cuma segini gak apa-apa. Kenapa saya bilang gak apa-apa? Ya orang bapaknya kaya. Gak usah mikirin. Tapi saya dandanin anak ini dengan baju yang bagus. Sepatu yang bagus. Thalia punya brand apa dia harus punya brand yang sama. Karena Bertrand itu anak ya. Buat saya. Jadi saya tidak membedakan Bertrand dengan yang lain. Ketika Bertrand ini anak saya. Gitu Mam. Ya. Mama hanya bisa bilang hancur kan. Tapi saya di sini ngejalanin yang sakitnya bukan main. Ya Mam ya. Oke, next. Di sini ada salah satu account. Selamat pagi Bundi manajernya Bertrand ya. Maaf banget pagi-pagi gini Bundi, aku cuma mau kasih tahu bukankah itu mengganggu Bu selama kalian begitu menjaga Onyo dan seenaknya aja channel wawancara tidak-tidaknya. Kalau menurut saya itu bisa merusak nama baik Onyo dan Doon Subu. Si reporter, poinnya di sini ya Ma. Si reporter sempat suruh tuh bocil nyebutin nama mantan-mantannya Onyo. Bahkan sempat si cewek mau dipanggil tapi belum ditayangin. Salah satu media mengkorek-korek terus tentang hal itu. Ya gak apa-apa. Mama juga dulu waktu SMP juga udah suka-suka sama orang. Ya. SD juga udah suka-suka. Wajar lah. Dengan lawan jenis. Salah. Tetap salah. Sesama jenis salah. Lawan jenis salah. Lu mau apa sih? Yang kita mau itu kompak. Sehingga yang kayak gini-gini gak kita lihat lagi. Lewat. Ya. Ada lagi? Ini WhatsAppan mama ke saya gak ngerti ini mama yang nulis atau siapa yang nulis. Karena handphone cuma satu ya. Iya. Oke. Malam Pak Ruben, kenapa foto mendiang ayah saya dan Bertrand di crop? Jujur saya tidak terima dengan semua ini. Cukup saya yang disakiti, jangan keluarga saya. Foto yang mana yang di crop? Ibu foto yang ini. Ibu. Kalau di handphone di direct message itu kita suka dikirim atau di explore Instagram itu suka dikirim sama orang ya. Foto-foto. Salah satu contoh. Ini saya terima dalam keadaan begini tanggal 21 Maret 2020 jam 04.22 berarti setengah 5 pagi. Ya. Gak ada waktu buat saya ngedit sebenarnya. Ya. Jadi saya hanya dapat ini foto-fotonya. Dan terus saya hanya dapat foto-foto dia di sekolah juga dari fans. Saya gak pernah nanya sama guru sekolahnya foto-foto Bertrand yang lama. Sekalipun di TV kadang-kadang minta foto Bertrand dong, minta foto Bertrand. Saya tidak ada di masa kecilnya. Tapi semua orang pasti tahu. Gurunya aja gak saya crop, Mam. Ya, ini tanggal 4 Oktober 2019. Oke,
Ini dah ready di tengah ya Mam. Jadi nggak ada yang disetting sama kita ya. Ini di tengah. Semuanya video-video dia semua, anak saya semua. Ya. Ini ada di folder saya di favorit. Kenapa saya taruh favorit? Karena untuk foto saya ada berapa nih? Mama boleh baca yang saya simpen? 39.000. Belakangnya nggak boleh dikurangin? 867. Iya. 39.867. Yang saya jadikan favorit cuman berapa? 510. Iya. Karena saya nggak mungkin cari foto yang ke 20.000, 17.000. Saya mau hidup veteran dengan di masa depannya, bukan di masa sekarang. Jadi ini saya berani di depan ibu dan di media saat ini. Saya minta maaf kalau saya salah. Saya tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Mohon maaf. Bukan saya tidak respect atau tidak menghormati. Sama sekali enggak. Jadi ketika pulang baru saya tanya ke anak saya. Onyo inget gak foto yang ini foto sama siapa? Dengan bahasanya dia. Lupa lagi. Baru saya kasih lihat yang ini. Oh sama opa. Dia gak lupa dengan opanya. Sampaikan salam saya dengan opa dan omanya. Sudah meninggal. Oh. Iya. Yang meninggal opanya kan. Iya. Jadi bukan saya tidak respect. Karena saya gak tahu itu semua dari fansnya. Cuman ketawa-ketawanya doang. Oh iya ini zaman dulunya. Ini zaman dulunya. Ya. Jadi di sini saya bilang saya dapat dari fans. Itu bukan saya crop. Saya tidak pernah punya foto Bertrand kecil. Saya dapat dari fans. Fans yang mana? Ibu tanya lagi. Follower saya udah puluhan M Bu. Saya repot kalau saya nyari. Dari mana ya? Tapi ibu berhak untuk nanya itu sebenarnya. Jadi kalau ibu mau bijak jawabannya. Teman-teman foto yang beredar itu. Ini foto aslinya. Sebelahnya adalah gak apa-apa. Saya juga nontonnya. Ibu gak ngejelekin saya juga gak ngejelekin ibu. Gitu loh. Ya. Tapi di sini saya bingung nih. Jujur kami sekeluarga sangat kecewa. Saya tanya balik dengan ibu. Seberapa banyak kecewanya saya membaca postingan-postingan yang lain. Kalau saya balikin ke ibu. Iya kan? Bener gak? Ya benar. Jadi kita bisa bicara dari hati ke hati antara saya dengan mama. Saya dengan ini. Jadi saya tidak mau mama juga berpikiran Pak Ruben ini berpihak. Enggak. Saya sayang dengan mama. Ya. Saya sayang dengan mama. Tapi saya menghormati bagaimana sebenarnya kalian ini mesti bertemu. Mama dan Onyo ini mesti bertemu. Saya pernah bilang sama dia. Kamu tidak perlu hormati ayah bundamu nak. Kamu angkat derajat ibu dan bapakmu di NTT. Saya dan bundamu akan melihatmu terbang tinggi. Lebarkan sayapmu, terbang tinggi. Angkat derajat keluargamu di NTT. Ibu mau ngelihat kontraknya Bertrand nyanyi di TV. Ibu akan tertawa. Tidak sebanding dengan penampilannya. Sayang lebih sedih. Nahan rasa sakit, nahan rasa ini, nahan rasa malu. Saya pernah punya program reality show yang berdua sama Bertrand. Wah saya bilang, gimana caranya anak gue tetap harus ada di TV. Berapapun dibayar gak apa-apa. Bu, uang seperaknya dia aja gak ada saya ambil sedikit pun. Gak ada. Ada di tabungannya. Kenapa saya taruh semuanya di situ dan tidak boleh ada sedikit pun dia keluar atau apapun. Jadi setelah dia kirim itu tandanya ya dia udah nggak boleh lagi ada penarikan apapun. Tanggung jawabnya saya nanti ke depannya. Mana penghasilannya anak ini? Harus ada. Saya harus ada pembukuannya yang jelas. Bahkan sebelum saya meninggal pun Bertrand hidupnya sudah tenang. Saya sudah punya tabungannya dia sampai saya nggak ada nanti. Bertrand, Tania, pendidikannya udah. Tinggal Bertrand tunjuk aja dia mau di mana sekolahnya. Udah selesai. Saya udah punya semua buat anak-anak saya. Saya udah punya semua. Jadi kalau ibu tanya saya, kita sama-sama sakit, sama-sama ini. Kita harus sama-sama kompak sebenarnya. Jangan kita mudah diadu domba. Jangan kita mudah. Jadi saya kepingin kita sebagai orang tua yang penuh kasih. Ya. Karena kita mungkin seiman, kita tahu bagaimana sebenarnya kasih itu jauh lebih indah. Oke, ini ada satu lagi.
Bagaimana perasaan ibu ketika melihat anak ibu di foto kayak begini? Hancur ya. Sakit. Tapi di sini saya dibilangnya baperan. Kalau ngebelain anak. Lu mau ngatain gue apa aja kayak ngondek, apa enggak gue ladenin. Makin gue sengajain. Tapi jangan lu pernah hina anak gue. Jangan pernah lu hina istri gue. Habis lu sama gue. Apapun resikonya. Saya tidak akan melakukan kekerasan. Tapi saya harus membela balik. Ketika kita membela anak aja pasti akan ada yang pro dan kontra. Tapi saya nggak membesarkan Bertrand. Harusnya kalian jauh lebih sakit hati daripada saya. Ketika melihat seorang anak yang seperti ini diginikan. Jadi segitu hancurnya perasaan saya ketika muka anak saya diganti hewan. Yang lebih hancur kalian. Orang tuanya. Mama ibu kandungnya. Bukan kami. Kami hanya membesarkan. Kami hanya punya cinta buat anak ini. Saya tidak mau menjauhkan kalian sehingga mama menjadi marah dengan saya. Enggak. Pundak saya lebih berat dari mama. Ya. Ini tidak semua yang bisa saya tampilkan. Banyak semua mungkin orang yang menyaksikan tayangan ini kalian tahu bagaimana Bertrand itu menjadi sasaran empuk untuk bulian semua orang. Apa pernah saya cerita dengan yang lain? Anak saya cuman ayah sakit perut. Apa yang saya lakukan? Ini saya gak pernah share foto ini. Saya langsung cek dadanya, badannya. Dia cuma sakit perut. Karena saya gak tahu di sebelumnya. Dia terbaring di rumah sakit. Saya gak perlu kasih tahu. Karena buat saya bukan sakit parah. Tapi saya worry ketika anak saya, ayah saya sakit perut. Sebenarnya minum obat selesai sudah. Karena 14 tahun tidak bersama saya takut ada yang salah dari dalamnya. Ya, saya gak tahu. Tapi saya gak perlu ini. Saya gak butuh citra. Tapi maaf sekali. Untuk penontonnya top saat ini saya harus cerita karena ini adalah orang tua kandungnya dan dimana kami ngobrol ini adalah tidak ada perantara dan tidak ada siapapun yang berpihak kepada kami sehingga tidak ada pemberitaan jelek ya. Kami ingin hidup dengan damai dan dengan baik-baik saja. Oke, berikutnya ini ada. Kenapa saya bilang komunikasi hanya boleh satu tempat? Ke bapaknya saja. Kenapa saya boleh berkomunikasi dengan satu tempat? Ke bapaknya saja. Karena saya tidak perlu menceritakan lagi apa yang terjadi dengan Bertrand. Bapak sudah cukup dewasa dengan hal ini. Tapi kalau kembali bapak tidak bisa berkomunikasi dengan ibu, berarti yang salah itu adalah komunikasi ibu dan bapaknya. Bukan dengan saya. Ya. Oke, ini ada posting, ada WhatsAppan dari seseorang. Sorry saya crop. Bertrand sekarang sudah hidup senang dengan kemewahannya. Tapi dia sudah lupa dengan saya. Saya sudah mulai kesel dengan dia bos. Tahun lalu saya pernah minta isiin pulsa buat saya. Tapi sampai detik ini dia tidak pernah ladenin permintaan saya. Itu cuma minta pulsa. Apalagi kalau saya minta duit ke dia. Pasti tidak akan pernah dilayani. Tidak ada gunanya bagi saya kalau dia sering telepon atau video call dengan saya. Apa itu balasan dia ke saya? Maaf, saya sudah sangat kecewa sekali dengan dia. Dari bahasanya ibu pasti tahu ini siapa. Ya? Sorry saya harus crop. Tapi kalau ibu mau aslinya saya punya. Ya? Tapi saya tidak. Saya harus kasih tahu ini. Kalau kalian kangen, cinta dengan anak ini, telepon dengan hai. Ethan, kami rindu. Hey Ethan gini. Jangan ujung-ujungnya. Ada ujungnya. Saya sedih. Setiap telepon ada ujungnya. Setiap telepon ada ujungnya. Anak saya ini bukan sapi. Sebutir garam, saya udah bilang sama dia. Sebutir garam saya haramin kamu beli buat dapur dan perlengkapan ayah. Saya tidak perlu. Ini buat bekal kamu besar nanti. Perinan banggakan. Semua ada. Lengkap. Tapi apa enggak menjadi malu
Honornya berapa? Yang dipeributkan berapa? Apa gak malu? Itu pertanyaan saya. Ya, kalau Bertrand lebih gede di modalnya gak? Iya, gak apa-apa, orang anak gue kok, lu yang pada repot. Ya, Iya. jadi saya tidak bilang hal ini siapapun itu. Tapi ada satu titik yang masuk ke saya, akhirnya ujung-ujungnya begitu. Masih tidak mau ngaku lagi, saya punya tayangan videonya. Apa saya upload untuk memalukan? Gak ada. Saya juga gak tahu. Saya gak bilang ini siapa ya. Tapi saya tanya, ketika anak saya dibilang lupa, bagaimana perasaannya? Tidak pernah lupa dia. Saya yang hajar anak saya kalau dia tidak mencium ibu dan bapaknya. Saya ingin anak saya terdidik, bagus. Tapi jangan ada embel-embelnya. Perkara minta pulsa. Pertanyaan saya, ibu dan bapak masih punya tangan dan kaki? Masih. Tangan kaki sehat? Sehat. Mata sehat? Sehat. Oke, hidung sehat? Mulut sehat ya? Iya kan? Jadi masih bisa bekerja? Masih. Iya, selesai sudah. Apa bisa minta orang yang lebih tua ke anak yang kecil sementara dia masih bisa bekerja? Ini cuma dia mau bilang minta pulsa. Lebih ke kanak-kanakan kalian. Jadi saya tidak mencantumkan ini. Tapi kalau ibu mau berkomunikasi, rindu, serindu-rindunya. Kangen sekangen-kangennya. Tulus. Mungkin buat dia, di mata dia mamanya tidak mencintai dia secara tulus. Itu tandanya ibu porsinya kurang lebih. Kasih ke dia pada saat dia lagi membutuhkan itu. Tapi tenang aja, ibu pegang, ini saya pegang ibu. Saya akan jadikan dia anak yang hormat dengan orang tuanya. Ya, saya akan jadikan dia anak yang hormat dengan orang tuanya. Sesaat lagi nanti kita akan ngobrol langsung dengan Bertrand. Kenapa saya tidak mau dengan Bapak? Karena saya sudah cukup banyak bicara dengan Bapak. Jadi saya hanya mau bertiga, Ibu, Onyo, dan saya. Ya, nanti ada saatnya kita ngobrol dua keluarganya Bertrand. Ya, jadi uploadan ini sekaligus untuk menjawab semuanya untuk tim. Sekali lagi, Mah kita pamitan dulu nih, nanti kita akan lanjut di part berikutnya. Ya. Sekali lagi terima kasih, dan di sini saya juga minta maaf atas kropan foto yang saya tidak tahu, tapi saya berani gentle. Saya minta maaf karena saya tidak tahu asal muasal itu. Tapi kenapa saya tidak tahu itu? Karena buat saya bukan part saya mengetahui masa lalunya Bertrand, yang menurut saya tidak perlu mengorek-ngorek tentang hidup dia yang lama, gitu ya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat semuanya. Ya, kita pamitan, dan buat saya dan mamanya Bertrand berkeluarga, kakak beradik. Jadi saya tidak memaksa kalian harus menyukai kami, tidak. Saya tidak memaksa kalian harus menyukai saya atau menyukai mamanya, tidak. Tapi yang pasti hubungan kami clear, baik-baik saja. Dan semuanya yang diupload ini tidak ada yang dikurangkan. Berdasarkan apa yang kami terima sehingga harus kami luruskan. Masih banyak yang belum bisa kami tayangkan, itu menyangkut psikis untuk anak kami, ya, menyangkut saya rasa belum waktunya untuk menceritakan terlalu jauh, gitu ya, luka-lukanya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, comment, and share untuk konten terbaru dari The Onsu Family, top The Onsu Podcast.